Inilah 12 hukum alam semesta yang akan memudahkan kamu memahami bagaimana alam semesta bekerja untuk menciptakan realitas kehidupan yang kamu idamkan. Yang pertama, the law of divine oneness. Gesekan pikiran, perasaan, dan tindakan kita memiliki pengaruh besar pada segala yang ada di sekitar kita, termasuk hewan, tumbuhan, dan bahkan benda-benda tak bernyawa. Semua kejadian terkait satu sama lain dalam beberapa cara. Kadang-kadang kita terjebak dalam memisahkan diri berdasarkan ras, agama, atau budaya. Tetapi pada hakikatnya, kita semua berasal dari sumber yang serupa dan memiliki ikatan dengan Sang Pencipta yang sama. Yang kedua adalah hukum getaran, alias the law of vibration. Jadi, semua yang ada di alam semesta ini tuh sebenarnya energi, baik itu benda mati atau makhluk hidup. Mereka semua bergerak-gerak dan punya getaran serta pola-pola sendiri. Nah, prinsip getaran ini juga berlaku buat pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Gak cuma mempengaruhi diri kita, tapi juga orang lain sekitar kita. Jadi kalau kita pengen sesuatu, kita harus ngasih frekuensi yang sama dengan apa yang kita pengenin, biar yang kita dapat sesuai dengan harapan kita. Makin kita sadar akan hal ini, makin tinggi juga getaran dan frekuensi yang bisa kita dapat. Dan itu berarti kita punya kesempatan lebih besar buat ngegandeng hal-hal baik dalam hidup kita. Keren kan? Kita bahas yang ketiga, hukum korespondensi alias the law of correspondence. Jadi begini, hukum ini bilang kalau yang terjadi di dalam diri kita itu bakal ngaruh juga ke situasi di luar kita. Intinya, kita tuh kayak pantulan dari dunia sekitar kita. Ya gitu deh. Bisa dibilang apa yang ada di dalam diri kita itu cerminan dari orang-orang dan hal-hal di sekitar kita. As above so below, as below so above. Gitu konsepnya. Jadi kalau kita lagi berada dalam lingkungan yang gak sehat atau toksik, bisa jadi kita juga bakal bawa sifat yang kurang baik dari situasi itu ke dalam diri kita. Nah, kalau kita pengen ubah nasib, keberuntungan, gaya hidup, atau kondisi finansial kita, langkah pertama adalah ubah dulu yang ada di dalam diri kita. Seperti pikiran, pandangan, dan pola pikir kita. Kalau kita udah ubah yang ada di dalam, nanti hal-hal baru di luar, kayak orang-orang dan situasi yang lebih baik, bakal datang sendiri. Karena kita udah ubah pola-pola dalam diri kita. Keren kan? Yang keempat adalah hukum tarik-menarik alias the law of attraction. Ini hukum alam semesta yang cukup terkenal berkat buku The Secret yang ditulis oleh Rhonda Byrne yang booming banget pada tahun 2006. Nah, jadi intinya, hukum ini bilang bahwa kita bisa jadi atau dapatkan apapun yang kita pengenin cuma dengan pikiran kita. Jadi semua getaran yang kita pancarkan itu bakal menarik getaran yang sama. Dan mereka bakal mencari situasi, kondisi, atau orang-orang yang getarannya sejalan. Jadi pikiran kita itu punya hubungan kuat sama alam semesta lewat kekuatan pikiran. Keren kan? Kalau kita fokus pada hal-hal positif, kemungkinan besar hal-hal positif juga bakal datang ke dalam hidup kita. Yang kelima, kita bahas hukum tindakan terilhami alias the law of inspired action. Ini adalah hukum yang erat kaitannya sama hukum tarik-menarik tadi, yang bilang kita bisa tarik dan wujudin apa aja yang kita mau pakai kekuatan pikiran. Tapi perlu diingat, hal-hal yang kita pengen gak bakal muncul tiba-tiba tanpa kita bergerak atau berusaha. Misalnya, kalau kita mau jadi kaya, duit gak bakal jatuh dari langit begitu aja. Tapi kita bakal dapat ilham, ide, atau gagasan yang bikin kita termotivasi buat bergerak dan bertindak untuk mewujudkannya. Jadi, hukum tindakan ini penting banget kalau kita pengen nyatain apa yang kita impikan di dunia ini. Tapi, kapan semua itu terwujud? Nggak bisa diprediksi pasti. Tergantung seberapa keras kita kerja dan berusaha. Pokoknya yang penting, kita tetap bergerak dan ngambil tindakan buat mematerialkan cita-cita kita, ya. Yang keenam, selanjutnya ada hukum sebab dan akibat, alias the law of cause and effect. Ini penting banget, karena di dunia ini nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap tindakan yang kita lakuin itu punya reaksi, resiko, dan konsekuensi. Nah, apa yang kita tanam, itulah yang bakal kita tuai. Setiap tindakan punya akibatnya, dan setiap akibat bisa jadi sebab dari hal-hal lain. Bisa dibilang, hukum ini juga sering dikaitin sama konsep karma, yang bilang setiap tindakan yang kita lakuin bakal punya konsekuensi, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan berikutnya. Contohnya, kalau kita kasar sama orang, suatu saat kita bisa aja kena kasar balik.
Atau kalau kita nipu orang, suatu saat kita bisa aja kena tipu juga. Gitu deh. Intinya, hukum ini mengajarkan kita buat bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan kita sendiri. Karena semuanya punya akibat. Jadi, lebih baik kita selalu mikir baik-baik sebelum bertindak, ya. Yang ketujuh, ada hukum kompensasi alias the law of compensation. Jadi begini, kalau kita berbuat baik dengan tulus hati, nanti kebaikan itu bakal balik ke kita dalam berbagai bentuk. Misalnya kesehatan, nama baik, persahabatan, kesempatan kedua, dan sebagainya. Tapi yang penting, kunci untuk nyalain hukum kompensasi ini adalah dengan berbuat baik secara tulus dan ikhlas. Jadi kalau kita ngasih sumbangan, misalnya, harus dari hati yang tulus, tanpa berharap bakal dapat balasan atau imbalan apa-apa. Kalau kita berharap-harap, hukum kompensasi ini nggak akan berlaku, karena artinya kita ngasihnya nggak tulus. Jadi intinya adalah berbuat baik tanpa pamrih ya. Yang kedelapan, kita bahas hukum transmutasi energi abadi alias the law of transmutation. Konsepnya simpel, energi itu nggak bisa dibikin atau dihapus, tapi bisa berubah bentuk. Nah, ini bisa kita terapin dalam kehidupan sehari-hari dan sekitaran kita dengan merubah energi negatif jadi energi positif. Misalnya kalau lagi stres, khawatir atau takut, energi negatif ini bisa kita ubah jadi energi positif dengan mengubah cara kita berpikir, sudut pandang, dan fokus ke hal-hal yang positif. Jadi, kita bisa ubah energi dalam kehidupan kita dan tingkatin kualitas hidup kita buat menciptakan perubahan yang lebih baik. Intinya, kita punya kekuatan buat merubah energi kita sendiri dengan cara berpikir positif dan fokus ke hal-hal baik. Yang kesembilan, hukum relativitas alias the law of relativity. Hukum ini ngajarin kita kalau semua hal dalam hidup itu relatif, tergantung dari sudut pandang dan pembanding yang kita pakai. Setiap orang punya cara lihat sendiri terhadap suatu hal, tergantung dari latar belakang, pengalaman, dan keadaan pribadi mereka. Ini bisa mempengaruhi cara kita lihat suatu situasi atau masalah. Bisa dibilang, gak ada sesuatu yang bisa kita pahami sepenuhnya kalau kita gak bandingin atau hubungin sama sesuatu yang lain. Nah, dengan ngerti dan terapin hukum ini, kita bisa menghargai perbedaan sudut pandang dan dapetin pemahaman yang lebih komplit tentang suatu masalah atau situasi. Intinya, jangan cuma melihat dari satu sudut pandang aja, tapi coba bandingin dan lihat dari berbagai sisi yang berbeda. Yang ke-10, hukum polarity alias the law of polarity. Semua hal dalam hidup ini punya pasangannya atau kebalikannya, seperti panas dan dingin, baik dan buruk, dan sebagainya. Semuanya saling melengkapi dan saling dukung satu sama lain, buat mempertahankan keberadaannya. Hukum ini ngajarin kita kalau setiap hal punya dua sisi yang berlawanan, dan keduanya saling melengkapi serta memperkuat satu sama lain, biar kita bisa mencapai keseimbangan dalam hidup. Jadi nggak akan tahu arti bahagia kalau kita nggak pernah merasakan sedih. Kita baru bisa hargai keberuntungan kalau udah alami kekurangan. Dan kita bisa benar-benar hargai seseorang kalau udah pernah alami kehilangan. Dengan ngerti dan terapin hukum ini, kita bisa pahami hidup secara menyeluruh dan raih keseimbangan yang harmonis di berbagai aspek kehidupan kita. Yang ke-11, kita bahas hukum irama alias the law of rhythm. Kehidupan itu bergerak dalam ritme atau irama yang membentuk pola, tahapan, dan perkembangan. Hal yang berirama gak pernah tetap, selalu berubah. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Hidup itu selalu ada dalam perputaran dan siklusnya masing-masing. Misalnya ada siang dan malam, ada kelahiran dan kematian. Itulah irama hidup. Semuanya punya awal dan akhir. Kalau lagi senang atau sedih, ingat aja, itu juga bakal berlalu suatu saat. Jadi kalau lagi mengalami situasi apapun, sadarilah bahwa itu bakal berakhir juga. Dengan menyadari bahwa semua hal bergerak dalam siklus irama, kita bisa belajar terima perubahan dalam hidup, hargai setiap fase kehidupan, baik itu suka maupun duka, dan ambil langkah bijak serta sabar dalam menghadapi setiap tantangan. 12. Yang terakhir, hukum gender alias the law of gender. Konsepnya menarik nih. Jadi, hukum ini bilang kalau semua hal punya sifat yang bisa diidentifikasi sebagai maskulin dan feminin. Tapi perlu diingat, ini bukan tentang jenis kelamin seseorang, tapi tentang energinya. Energi feminim itu kayak energi yang penuh perhatian, lembut, dan penuh kasih sayang. Sementara energi maskulin itu lebih ke arah membangun, melindungi, mandiri, dan keamanan. Intinya,
Kita perlu mencari keseimbangan antara kedua energi ini di dalam diri dan jiwa kita buat dapat keharmonisan dalam semua aspek kehidupan, nyambung sama alam semesta, dan mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Jadi, gak melulu tentang jenis kelamin, tapi tentang bagaimana kita menggabungkan energi maskulin dan feminim dalam diri kita. Dengan memahami dan mengaplikasikan 12 hukum alam semesta ini, kita dapat membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kehidupan dan alam semesta ini bekerja. Kita menjadi lebih sadar akan pengaruh pikiran, emosi, dan tindakan kita terhadap realitas yang kita ciptakan. Jadi, mari kita terus menjelajahi dan memahami kekuatan yang terkandung dalam hukum-hukum alam semesta, sehingga kita dapat menciptakan realitas kehidupan yang kita inginkan dan meraih kebahagiaan sejati. Semoga perjalanan ini membawa kita semua menuju kedamaian dan pencerahan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton dan selamat menjalani kehidupan yang penuh arti. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. See you.